Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam agenda kajian kita bersama kajian kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian kita yang akan saya bacakan dari teks kitab Minhajul Abidin. Masih kaitannya dengan fungsi ibadah. Namun dalam hal ini kali ini kita lihat bahwa ibadah itu merupakan suatu jalan kebahagiaan bagi seorang hamba. Jadi orang yang beribadah itu pada dasarnya dia sedang berada dalam kondisi bahagia bersama Sang Ma'bud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya sabilus sa'adah wa minhajul jannah. Ibadah itu jalan kebahagiaan. Wa minhajul jannah, dan jalan dan metode cara untuk menuju ke surga. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ana rabbukum fa'buduni. Aku adalah Rabb kalian, aku adalah Tuhan kalian, fa'buduni. Sembahlah aku. Ibadahlah kepadaku. Ibadahlah untukku. Wa qala ta'ala, inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Allah berfirman, inna hadza, sesungguhnya kenikmatan surga ini, ay na'imal jannah, kana lakum jazaa'an, buat kalian itu merupakan balasan. Wa kana sa'yukum mashkura, dan amal kalian, perbuatan kalian itu adalah mashkura, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai mardiyan maqbulan muqabalan bisawabi kama naqalahu al-Jamal. Jadi amal ibadah atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba ini merupakan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan atau amal ibadah. Oleh ini ada pesan di sini ketika kita mengharapkan untuk menjadi seseorang atau hamba yang mendapat ridhonya Allah, selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita jadikan didasarkan dengan prinsip ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita prinsip itu sudah tertanam dalam kehidupan kita, dalam amalia kita, disitulah kita akan merasakan kebahagiaan dalam berbuat, dalam beramal. Karena ketika seorang hamba sedang beribadah bersama Allah, itu seseorang hamba sedang merasakan kebahagiaannya, kebersamaannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah sumber segala kebahagiaan. Apa yang mengalir, apa yang datang dari beliau adalah merupakan kebahagiaan. Bukan hanya sesaat di dunia, tapi abadi, abadan abadi. Makanya selagi kita prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para aulia yang merupakan warisan dari Rasulullah Muhammad SAW, yang ada adalah kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditimpa dalam kehidupannya, apapun yang menimpa, musibah apapun, oleh diri kita, oleh nafsu mungkin dirasakan sebagai kesusahan, kesulitan, tapi dengan prinsip ibadah semuanya adalah rahmat Allah dan bisa dinikmati kebersamaan bersama sehingga dirasakan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah penghambaan. Sehingga dalam ibadahnya bukan merupakan satu beban. Justru orang yang bisa memiliki dasar seperti ibadah itu sebagai bentuk rasa syukur. Jelas tadi. Wa kana sa'yukum mashkura. Amaliyahnya, perbuatannya, usahanya itu sebagai bentuk rasa syukurnya, dan yakin ketika didasari rasa syukur semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya ketika punya inisiatif atau punya keinginan untuk siapa yang kita tujukan, kemudian orang tersebut, seseorang menerimanya,
kita bahagia. Nah, apalagi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu sabilus sa'adah. Belum melihat balasannya, belum. Yang dilakukannya saja sudah terasakan kebahagiaan. Adapun balasan tadi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana rabbukum fa'buduni. Inna hadza kana lakum jazaan. Allah menyiapkan surga sebagai balasan bagi hamba-hamba yang saleh, para kekasih-kekasih Allah. Surga itu yang merupakan bonus, bukan jadi harapan pokok. Karena yang jadi harapan pokok dan penghambaan itu adalah sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapapun ketika mengharap Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya apapun yang diminta Allah kasih. Allah kasih. Ya. Nah itulah sehingga bisa menikmati, merasakan balasan-balasan dari apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada harapan dari dirinya. Karena sadar bahwa semuanya datang dan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi kepada hamba-hambanya. Di sini jadilah kita hamba yang sempurna dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang diharapkan oleh diri kita. Nah, ini prinsip penghambaan. Kita lanjut. Tsumma inna nadharna fiha wa ta'ammalna tariqaha min mabadiha ila maqasidiha allati hiya amani salikiha. Bahwa surga tadi, ibadah tadi sebagai kebahagiaan, sebagai suatu bagian dari jalan menuju surga. Kemudian Al-Ghazali mengatakan dalam tulisan dalam Minhajul Abidin ini, "Tsumma inna nadharna." Kemudian sesungguhnya kita ini nadharna, mulai memandang, memperhatikan, mengangan-angan fiha, di dalam ibadah. Ketika kita beribadah, kita perhatikan ibadah kita. Wa ta'ammalna. Kemudian kita dalam beribadah melakukan ta'amul. Apa ta'amul? Mengangan-angan. Perhatikan. Dan sepenuhnya tariqaha mimma badiha. Bagaimana caranya kita beribadah? Dari mulai awalnya kita beribadah, apa yang kita lakukan? Nah, ini perlu adanya bimbingan-bimbingan. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya caranya juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan ibadah untuk Allah. Di sini pentingnya adanya syariat, adanya bimbingan. Makanya Allah utus Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian diwariskan para sahabat, kemudian diwariskan kepada para pengikut-pengikut, kemudian para ulama. Nah, kita ikutin bagaimana caranya beribadah. Langkah-langkahnya seperti apa? Itu yang akan mengantarkan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip dalam beribadah di sini bukan mengikuti hawa nafsunya, tapi mengikuti aturan-aturan dan cara-cara dari Allah Subhanahu wa taala. Inna nadharna fiha wa ta'ammalna tariqaha mimma badiha, dari permulaannya, awalnya, ila maqasidiha, sampai pada tujuannya. Kemana kita itu prinsip untuk ibadah itu? Tujuannya kemana? Alatihya amani salikiha. Nah, jalan itu, maksud itu, dan tujuan itulah yang menjadi angan-angan, yang menjadi tujuan sang salik untuk menggapai apa yang menjadi tujuannya dalam beribadah. Fa'idha hiya tariqun wa'run. Ketika diperhatikan cara beribadah di situ akan ditemui hiya tariqun wa'run wasabilun su'bun kathiratul aqabat. Kata Al-Ghazali, beribadah itu jalan wa'run. Di sini artinya jalan wa'run ini adalah jalan su'bun, rumpil, sulit. Tariqun wa'run, jalan yang rumpil, yang sulit bagi siapa yang melangkah itu. Wasabilun su'bun, juga jalan yang susah. Kathiratul aqabat, di situ banyak sekali tangganya. Anak tangganya banyak. Syadidatul masyaqat, banyak kesulitan-kesulitan. Masyakohnya, beban-bebannya juga banyak. Ba'idatul masafat, jaraknya juga jauh. Azimatul afat, bahaya-bahayanya besar-besar.
banyak. Katsiratul awaiq, dan juga banyak sekali penghalang-penghalangnya. Banyak tantangan-tantangannya. Terus hafifatul mahalik wal maqati', diliputi oleh hal-hal yang akan merusak. Diliputi pula oleh hal-hal yang akan mematahkan semangat. Nah, ini dalam ibadah. Tentunya di situ kita akan lihat. Makanya di sini Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin ini merupakan penjelasan bagaimana cara-caranya jalannya seorang abid, para abid. Jadi pengalaman-pengalaman. Maka kita di sini nantinya tidak terbatas hanya sebatas konsep. Makanya akan diarahkan. Kita butuh yang namanya pembimbing. Butuh seorang mursyid. Untuk apa? Untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan tadi. Karena perjalanan ini dianggap sangat sulit, karena perjalanan bukan hanya fisik. Tapi harus melibatkan. Perjalanan adalah fisik dan spiritualnya. Nah, disitulah rumpilnya. Kenapa banyak tangga-tangganya? Dari mulai tangga-tangga kita lalui. Tangga bagaimana menjalankan syariat dengan penuh sempurna, dengan lengkap. Ya. Kemudian bagaimana masuk ke dalam batinnya syariat. Bagaimana kepada realitas atau hakikatnya. Itu tangga-tangga itu. Makanya dianggap rumpil, dianggap sulit karena langkah-langkahnya bukan hanya fisik saja. Nah, di sini makanya perlu yang namanya kita mendapatkan bimbingan dari para mursyid, seorang syekh. Sebagai penyempurna, orang yang ketika mulai membangun kesadaran untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala sebagai sang salik. Sebagaimana penjelasan-penjelasan para salafus saleh, para masyayikh, bahwa langkah pertama kita tobat. Nanti di Minhajul Abidin langkah pertama ada yang namanya aqobatut taubah. Ada tobat, ada inabah. Tobat itu kita kembali daripada kemaksiatan menuju ketaatan. Inabah sama, kembali daripada ketidakhadiran atau dalam kelalaian menuju kepada kehadiran. Itu harus dibangun dulu. Hadir bersama Allah. Setelah itu sudah sempurna taubat inabahnya. Harus kita berbai'ah. Harus kita memiliki pembimbing. Itulah mulai membangun komitmen untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Komitmen ini akan adanya bimbingan sang syekh, bimbingan sang guru, ini ya yang akan kemudian kita akan terarahkan. Baru setelah kita punya BA, punya syekh, kita akan lakukan yang namanya riyadhah. Apa riyadhahnya? Mulai jaga perut, mulai jaga mata, mulai jaga telinga, mulai jaga lisan. Kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya uzlah, pengasingan diri. Itu ada bimbingan. Ketika kita mampu sudah melakukan uzlah, dalam arti dalam diri kita sudah sadar mengasingkan diri, tidak terikat dengan hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak terikat, apapun yang hadir, apapun yang kita sikapi, kita lakukan, semuanya tadi dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Makanya layaklah akhirnya akan muncul kesadaran berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Nah, zikir ini penting. Nanti akan membantu untuk membersihkan kotoran-kotoran, karat-karat dalam hati dengan zikir. Dalam keadaan lalai ketika zikir, mulai terbersihkan karat-karat tersebut. Sehingga seorang hamba terpelihara kesadarannya, ingatnya bersama Allah Subhanahu. Terakhir, tafakur. Inilah caranya bertafakur, renungkan. Dengan apa yang jadi ciptaan-ciptaan Allah, ayat-ayat Allah. Dari mulai ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah. Nah itu lakukan tafakur. Sehingga di sini akan menyempurnakan penghambaan kita, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita untuk menyempurnakan peribadatan kita, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.